warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syauqi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natna Victor. Kami berdua akan mempresentasikan cara menghubungkan SQL kepada Java. Kegunaannya adalah jadi kita ketika mengakses Java itu bisa sekalian mengakses SQL-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk memulainya, pertama kita buka SQL manajemennya. Farid mungkin bisa dibantu. Oke, pertama sebenarnya kita harus membuat akun supaya kita bisa connect ke dalam SQL Server Authentication-nya. Tapi di sini kita sudah membuat akun terlebih dahulu. Jadi Farid mungkin bisa di loginkan terlebih dahulu. Kita masukkan username kita, kemudian password kita, dan bisa klik connect. Oke. Apabila tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil connect ke dalam Microsoft SQL Server-nya. Kemudian kita ke database, lalu ke university, lalu ke tables. Oke, dapat dipastikan di sini berarti database yang akan kita gunakan beserta semua table dan data-datanya sudah ada. Sekarang kita akan ke NetBeans. Nah, untuk melakukan koneksi dari NetBeans ke SQL servernya, kita menggunakan perantara yang namanya DDBC. Jadi pertama kita harus mendownload DDBC-nya. Jadi kita akan mendownloadnya di Chrome. Kemudian di sini kita akan menggunakan DDBC versi yang terbaru, yaitu versi 8.4. Oke, mungkin bisa download saja. Di sini saya download yang zip-nya. Lalu apabila sudah selesai download, mungkin zip-nya bisa dibuka. Nah, di sini dapat dilihat bahwa zip dari DDBC versi 8.4 ini sudah berhasil download. Kemudian zip ini bisa diekstrak saja. Oke, jadi kita ekstrak filenya. Oke, setelah berhasil kita buka filenya, kemudian buka file new. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan JDBC versi 8.4 sesuai JDK yang kita gunakan. Karena di sini saya dan Farid menggunakan Java versi 8, oleh sebab itu kita pilih file di sini yang ada JRE 8-nya. Ya, yang ini. Oke, setelah itu kita kembali ke NetBeans. Nah, sebelum mengetikkan kodenya, kita harus ke libraries, klik kanan di libraries, kemudian add jar. Oke, kemudian kita cari JDBC tadi sesuai JDK kita. Jadi di sini kita gunakan JDK dan JRE 8. Lalu klik open. Oke, setelah berhasil ditambahkan ke dalam library, sekarang baru kita ketikkan kodenya. Iya, langsung saja. Di sini karena kita sudah pernah membuatnya, jadi kita sudah berhasil dibuat, lalu kita bisa jalankan saja. Oke, di sini saya sudah berhasil menuliskan kodenya. Nah, untuk informasi saja, pertama untuk melakukan koneksi kita harus membuat URL-nya. URL ini sintaksa JDBC /2 SQL server /2 double slash. Kemudian di sini kita harus memasukkan SQL server kita. Nah, Farid mungkin bisa buka SQL manajemennya. Ya, di disconnect. Terus connect lagi.
Nah, jadi server name di sini akan kita salin ke URL-nya. Oke, mungkin balik lagi ke NetBeans. Nah, setelah kita salin servernya, kemudian titik koma, dan kemudian kita masukkan database yang akan kita gunakan. Jadi database name sama dengan university, karena di sini sebagai contohnya kita akan menggunakan database university. Setelah itu kita masukkan user untuk melakukan koneksi ke dalam SQL Server Authentication-nya. Nah, di sini karena user kita sebelumnya Farid, jadi saya masukkan user sebagai Farid. Kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan koneksi. Boleh dijalankan. Nah, output keluaran dari program ini adalah successfully connected, yang artinya SQL tersebut sudah berhasil dikonektin ke dalam Java di NetBeans. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, Farid. Nah, untuk mengetes apakah sudah connect atau belum, walaupun tadi kita udah coba itu successfully connected, nah kita ingin mencoba mengetes mengakses SQL-nya dari NetBeans-nya langsung atau IDE-nya langsung. Nah, pertama-tama itu kita ke library ke service. Nah, di sini itu ada database. Nah, di database ini kita klik new connection. Nah, yang pertama-tama itu kita cari drivernya itu new driver, teman-teman. Lalu kita klik add dan cari ke JDBC tadi. Klik JDBC tadi dan klik open. Oke. Lalu kita klik next. Nah, di sini itu kan ada seperangkat hal yang harus kita isi. Nah, yang pertama-tama itu hostnya itu harus sama seperti host SQL kita tadi, yaitu berarti adalah ini tadi ya. Aku copy aja dari sini. Nah, servernya itu harus sesuai dengan yang NetBeans tadi, berarti double slash. Nah, port yang kita gunakan itu adalah 1433. Ini sesuai kalian ya host nama portnya. Nah, karena kita ingin menggunakan university, jadi database university. Lalu username itu username SQL kita. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, setelah kita klik next, nah kita pilih skemanya itu sebagai DB Access Admin. Nah, kalau udah kita klik finish. Oke. Nah, setelah udah bakal muncul seperti ini. Tapi pertama-tama kita harus disconnect dulu. Lalu connect lagi. Nah, dia bakal minta password sesuai SQL kita tadi. Oke, nah kalau udah terconnect tuh bakal seperti ini logonya. Nah, setelah itu kita execute command. Nah, seperti ini. Nah, ini kita udah bisa mengakses SQL dari IDE Java-nya. Nah, kita coba aja ya untuk menampilkan data dari table student. Nah, udah muncul nih. Nah, biar kita nggak salah, coba kita cek dari SQL kita lagi. Query. Nah, kalau kita bandingkan, udah ada nih data pertama itu ada ID-nya 1000, name member, civil engineering, total kreditnya 39. Nah, sama seperti yang ada di IDE kita. Maka dari itu proses penyambungan SQL dengan Java tadi setelah selesai dan setelah berhasil. Karena sudah berhasil, maka dari itu sekian dari tutorial menyambungkan SQL ke Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.